Assalamualaikum, selamat datang dalam mata kuliah Geomorfologi Umum. Bersama saya di sini Ibu Rana Eka Putri. Ini pertemuan kita yang pertama ya, di mana pada pertemuan ini materi yang kita bahas di sini adalah tentang pengertian dari geomorfologi umum itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Geomorfologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terbagi atas 3. Yang pertama, geo artinya bumi, yang kedua, morphe artinya bentuk, yang ketiga, logos artinya ilmu. Jadi, secara umum geomorfologi itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi. Sedangkan menurut ahli, geomorfologi itu artinya berbagai macam. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa geomorfologi merupakan studi yang mempelajari bentuk lahan dan proses yang mempengaruhinya, serta menyelidiki hubungan timbal balik antara bentuk lahan dan proses-proses itu dalam susunan keruangan. Nah, ini menurut Verstappen tahun 1983. Ahli lain, Thornbury tahun 1958, mengatakan geomorfologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk lahan. Sedangkan tahun 1974, Cook mengatakan bahwa geomorfologi adalah suatu bentuk lahan dan pemekarannya pada sifat alamiah, asal mula, proses pengembangan, dan komposisi materialnya. Ini baru 3 ahli. Kita lanjut ke ahli yang lain. Menurut Van Riedam tahun 1979 menyebutkan bahwa geomorfologi itu bentuk lahan dan proses-proses yang mempengaruhi pembentukannya dan menyelidiki hubungan antara bentuk dan proses dalam tatanan keruangannya. Sedangkan menurut Verstappen tahun 1983, morfologi itu merupakan ilmu pengetahuan tentang bentuk lahan pembentuk muka bumi, baik dari atas maupun dari bawah permukaan air laut, dan menekankan pada asal mula dan perkembangan di masa mendatang serta konteksnya dengan lingkungan. Nah, itu dia pendapat ahli tentang geomorfologi. Dari pendapat ahli tadi terlihat bahwa ada proses yang mempengaruhi terjadinya morfologi atau perbedaan bentuk lahan. Proses geomorfologi, itu merupakan perubahan-perubahan baik secara fisik maupun kimiawi yang mengakibatkan modifikasi permukaan bumi. Nah, itu menurut Thornbury tahun 1970, di mana proses ini dibedakan menjadi 2, yaitu proses eksogen, itu tenaga asal dari luar bumi yang umumnya sebagai perusak. Kemudian ada yang disebut dengan proses endogen, itu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, ini disebut dengan pembangun atau pembentuk, yang pada intinya keduanya bekerja bersama-sama dalam merubah permukaan bumi. Kemudian bentuk lahan itu adalah kenampakan medan yang dibentuk oleh proses-proses alam yang mempunyai komposisi serangkaian karakteristik fisik dan visual tertentu dimanapun bentuk lahan tersebut ditemui. Nah, ini ada gambar. Di gambar ini terlihat ini adalah bentuk lahan dataran rendah, dan di sini masyarakat menggunakan lahan tersebut untuk pertanian. Ini salah satu contohnya. Kita lanjut. Bahwa ini ada gambar bentuk lahan mengalami proses perubahan secara dinamis selama proses geomorfologi bekerja pada bentuk lahan tersebut. Nah, ini terlihat bentuk lahannya ada laut, kemudian
meluap dari hulu ke hilir. Nah, kemudian daerah sepanjang aliran sungai yang dikenal dengan istilah das, nah itu memiliki bentuk lahan yang berbeda pula dari hulu sampai ke hilir. Kita lanjutkan tenaga geomorfologi. Nah, itu kekuatan alam yang mampu mengubah bentuk dan struktur permukaan bumi melalui proses erosi, pengangkutan, dan sedimentasi media alami. Nah, contoh tenaga ini adalah air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian air tanah. Selanjutnya gelombang, arus, tsunami, angin. Nah, air yang mengalir itu apa? Tenaga geomorfologi yang terbentuk dari hujan yang mengalir ke sungai dan kemudian mengikis permukaan bumi. Sedangkan air tanah itu tenaga geomorfologi yang terbentuk dari air yang meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi dan kemudian dia mengikis tanah di sekitarnya. Gelombang dan arus itu tenaga geomorfologi yang terbentuk dari gerakan air laut yang mengikis pantai dan membentuk gundukan pasir. Nah, selanjutnya tsunami itu apa? Tenaga geomorfologi yang terbentuk dari gelombang di laut yang menyebabkan gelombang besar dan merusak pantai. Sedangkan angin itu tenaga geomorfologi yang terbentuk dari gerakan udara yang mengikis permukaan bumi yang membentuk kubah pasir. Sedangkan gletser adalah tenaga geomorfologi yang terbentuk dari air es yang mencair dan mengalir di atas permukaan bumi. Nah, ini dia sifatnya mengikis dan membentuk lembah. Nah, dari materi tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penting untuk memahami dan mengelola tenaga geomorfologi ini dengan baik agar kita bisa menjaga kelestarian permukaan bumi dan mencegah kerusakan lingkungan. Dimana salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan penghijauan dan konservasi lahan agar tanah tidak mudah teresapi, tererosi, dan terkikis oleh tenaga geomorfologi tersebut. Oke, satu kata untuk hari ini, teruslah belajar dan jangan menyerah. Nah, ini adalah 3 contoh gambar dari bentuk morfologi permukaan bumi yang sangat indah yang merupakan hasil dari proses tenaga endogen dan tenaga eksogen. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.